Sejumlah elit partai politik menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus ambang batas pencalonan presiden minimal 20% kursi DPR. Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Amanat Nasional, dan Partai Buruh menyambut baik putusan MK dan siap mencalonkan kader sendiri pada pemilu 2029 mendatang. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar mengaku partainya menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus ambang batas pencalonan presiden minimal 20% kursi DPR. Caimin mengakui ada kemungkinan partainya akan mencalonkan kader sendiri pada 2029. Ia menyebut ada sejumlah faktor yang harus dipertimbangkan, terlebih masih ada ruang dinamika politik menuju 2029. Pasti semua menyambut, tapi kan keputusan MK memang bersifat mengikat final and pending. Nanti maju ya belum tahu, masih panjang. Trauma enggak itu? Trauma kalah. Oke ya. Belum tahu ngerasain tak kalah sih. Tak jauh berbeda, Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional Yandri Susanto menyebut meski ambang batas pencalonan presiden dihapus, PAN masih akan setia kepada Prabowo pada 2029. Kita masih setia sama Pak Prabowo sampai sekarang. Yang paling setia sama Pak Prabowo, PAN 3 kali dukung. Sendiri dengan putusan ini solid nggak sih? Ya masih lama, tapi pemilu kan masih lama. Partai Buruh juga siap mencalonkan presiden dan wakil presiden pada pemilu 2029 mendatang pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus ketentuan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden. Rencananya calon presiden dan wakil presiden yang akan diusung dari kader internal Partai Buruh akan diumumkan pada rapat kerja nasional tanggal 10-12 Februari 2025 nanti. Kami pastikan Partai Buruh akan mencalonkan calon presiden dan wakil presiden pada pemilu 2029. Tentunya ini akan kami lakukan melalui proses, ya rencananya di awal Februari 2025 akan melakukan rapat kerja nasional yang dihadiri oleh seluruh provinsi se-Indonesia, 38 provinsi dan 440 pengurus tingkat kabupaten kota. Selain berterima kasih kepada Hakim MK yang telah menghapus presidential threshold, Partai Buruh juga mengapresiasi mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai pemohon dan berencana memanggil para pemohon dalam waktu dekat. Tim Liputan CNN Indonesia.